Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas materi yang berjudul komponen-komponen pendidikan yang terkait dengan materi dan metode pendidikan dalam Islam. Adapun anggota kelompoknya, yang pertama, Lia Indriani Suryanto dengan NPM 195030059. Lalu ada Amanullah Irfan Hidayat dengan NPM 195030060. Lalu yang ketiga ada Kamelia Mutiara Amir dengan NPM 195030061. Lalu yang terakhir ada Lutfi Budianto dengan NPM 195030066. Ada pula beberapa poin yang akan dibahas oleh kelompok 3 ini. Yang pertama ada pengertian materi pendidikan Islam. Yang kedua ada jenis-jenis materi pendidikan. Yang ketiga, sumber-sumber materi pendidikan Islam. Yang keempat, prinsip-prinsip pengembangan materi pendidikan Islam. Yang kelima, cakupan dan urutan materi pendidikan Islam. Yang keenam, strategi implementasi materi pendidikan Islam. Yang ketujuh, pengertian metode pendidikan Islam. Yang kedelapan, prinsip-prinsip metode pendidikan Islam. Yang kesembilan, nilai strategi metode pendidikan. Yang kesepuluh, efektivitas penggunaan metode pendidikan Islam. Yang kesebelas, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pendidikan metode. Yang kedua belas, macam-macam metode pendidikan. Baik, mari kita simak pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Indriani Suryanto, NPM 195030059. Pada kesempatan kali ini, materi pertama yang akan saya bahas adalah pengertian materi pendidikan Islam. Materi pendidikan Islam terkait dengan kurikulum. Kurikulum ialah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh peserta didik untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Materi pendidikan merupakan bahan yang akan disajikan kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Dalam pendidikan Islam, materi pelajaran adalah sumber normatif Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Secara filosofis, rumusan materi pendidikan Islam adalah seperangkat bahan yang akan disajikan dalam upaya mengembangkan kepribadian yang selaras dengan Al-Quran, yaitu manusia yang bertakwa, di mana rumusan materi pelajaran tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, yaitu agar tercapai keseimbangan pertumbuhan kepribadian peserta didik secara menyeluruh dan seimbang yang dilakukan melalui latihan jiwa, akal pikiran, diri manusia yang rasional, perasaan, dan indera. Oleh karena itu, materi pendidikan Islam hendaknya mencakup pengembangan seluruh aspek fitrah peserta didik. Aspek spiritual, intelektual, imajinasi, fisik, ilmiah, dan juga bahasa. Baik itu secara individual ataupun kolektif, serta dapat mendorong aspek tersebut berkembang ke arah kebaikan dan kesempurnaan. Tujuan terakhir pendidikan Muslim terletak pada perwujudan ketundukan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara pribadi, komunitas, maupun seluruh umat manusia. Materi kedua yaitu jenis-jenis materi pendidikan Islam. Yang pertama, pengajaran keimanan. Pengajaran keimanan yaitu proses belajar mengajar mengenai aspek kepercayaan. Dalam hal ini, kepercayaan menurut ajaran Islam. Inti dari pengajaran ini adalah tentang rukun Islam. Yang kedua, pengajaran akhlak. Pengajaran akhlak adalah bentuk pengajaran yang mengarah pada pembentukan jiwa, cara bersikap individu pada kehidupannya. Pengajaran ini berarti proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan supaya yang diajarkan berakhlak baik. Yang ketiga, pengajaran ibadah. Pengajaran ibadah adalah pengajaran tentang segala bentuk ibadah dan tata cara pelaksanaannya. Tujuan dari pengajaran ini adalah
agar para siswa dapat mampu melaksanakan ibadah dengan baik dan benar, mengerti segala bentuk ibadah, dan dapat memahami arti dan tujuan pelaksanaan ibadah. Yang keempat, pengajaran fikih. Pengajaran fikih adalah pengajaran yang isinya menyampaikan materi tentang aspek segala bentuk-bentuk hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran, As-Sunnah, dan dalil-dalil syar'i yang lainnya. Tujuan dari pengajaran ini adalah agar para siswa dapat mengetahui dan dapat mengerti mengenai hukum-hukum Islam dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, pengajaran Al-Quran. Pengajaran Al-Quran adalah pengajaran yang bertujuan agar para siswa dapat membaca dan dapat mengerti arti kandungan yang terdapat di setiap ayat-ayat Al-Quran. Akan tetapi, dalam prakteknya hanya ayat-ayat tertentu yang dimaksudkan dalam materi pendidikan agama Islam, yang disesuaikan dengan tingkat pendidikannya. Yang keenam, pengajaran sejarah Islam. Tujuan dari pengajaran sejarah Islam ini adalah agar para siswa dapat mengetahui tentang pertumbuhan dan perkembangan agama Islam dari awal perkembangannya sampai perkembangan agama Islam sampai zaman sekarang, sehingga siswa dapat mengenal dan mencintai agama Islam. Materi selanjutnya mengenai sumber-sumber materi pendidikan Islam. Sumber pendidikan Islam merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam penataan individual dan sosial, sehingga dapat mengaplikasikan Islam secara sempurna. Di dalam pendidikan Islam terdapat beberapa sumber pendidikan. Para ahli sependapat bahwa Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber pendidikan Islam, sebagai mereka juga berpendapat bahwa Al-Quran adalah sumber utama yang pertama dan As-Sunnah adalah sumber utama yang kedua. Al-Quran merupakan sumber pertama dan yang paling utama dalam pendidikan Islam. Al-Quran memiliki konsep pendidikan yang utuh, hanya saja tidak mudah untuk diungkap secara keseluruhan karena luas dan mendalam. Pembahasan di dalam Al-Quran di samping itu juga adanya keterbatasan kemampuan manusia untuk memahami keseluruhan isi dari Al-Quran. Islam adalah agama yang membawa misi umatnya menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. Al-Quran merupakan landasan paling dasar yang dijadikan acuan dasar hukum tentang pendidikan agama Islam. Sebagaimana firman Allah tentang pendidikan agama Islam dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Dari ayat-ayat tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa seolah-olah Tuhan berkata hendaklah manusia meyakini akan adanya Tuhan, pencipta manusia, dari segumpal darah. Sumber yang kedua adalah As-Sunnah. As-Sunnah didefinisikan sebagai sesuatu yang didapatkan dari Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik atau budi, atau biografi, baik pada masa sebelum kenabiannya ataupun sesudahnya. Dalam dunia pendidikan, As-Sunnah memiliki dua manfaat pokok. Manfaat pertama yaitu, As-Sunnah mampu menjelaskan konsep dan kesempurnaan pendidikan Islam sesuai dengan konsep Al-Quran, serta lebih merinci penjelasannya Al-Quran. Kedua, As-Sunnah dapat menjadi contoh yang terdapat dalam penentuan metode pendidikan. Telah kita ketahui bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW salah satunya untuk memperbaiki moral atau akhlak manusia.
sebagaimana dalam sabdanya yang bunyinya innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Artinya, sesungguhnya aku diutus tiada lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Muslim. Makna hadis ini sudah jelas tujuannya dan sudah dapat dimengerti oleh umat manusia, yaitu menyempurnakan keutamaan akhlak. Rasulullah Muhammad SAW juga seorang pendidik yang telah berhasil membentuk masyarakat robani, masyarakat yang terdidik secara islami. Sumber yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad merupakan istilah para fuqaha, yakni berpikir dengan menggunakan seluruh ilmunya yang dimiliki oleh ilmuwan syariat Islam untuk menetapkan atau menentukan sesuatu hukum syariat Islam. Sumber yang keempat, sejarah Islam. Pendidikan sebagai sebuah praktik pada hakikatnya merupakan peristiwa sejarah, karena praktik pendidikan tersebut terekam dalam tulisan yang selanjutnya dapat dipelajari oleh generasi selanjutnya. Di dalam sejarah terdapat informasi mengenai kemajuan dan kemunduran pendidikan di masa lalu. Sumber yang kelima adalah maslahat al-mursalah dan uruf. Maslahat al-mursalah dan uruf secara harfiah berarti kemaslahatan umta, adapun dalam arti yang lazim digunakan yaitu undang-undang, peraturan atau hukum yang tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Quran, namun dipandang perlu diadakan demi kemaslahatan umat. Contohnya, adanya surat nikah. Walaupun tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Quran dan As-Sunnah, namun surat nikah ini diperlukan agar menjadi bukti yang sah dan mendapatkan perlindungan hukum atas pernikahannya. Selanjutnya, al-uruf. Secara harfiah, sesuatu yang sudah dibiasakan dan dipandang baik untuk dilaksanakan. Secara terminologi, al-uruf adalah kebiasaan masyarakat, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun kesepakatan yang dilakukan secara terus-menerus. Ketentuan yang dicetuskan maslahah al-mursalah paling tidak memiliki 3 kriteria. Yang pertama, apa yang dicetuskan benar-benar membawa kemaslahatan dan menolak kerusakan setelah melalui tahapan observasi dan analisis. Yang kedua, kemaslahatan yang diambil merupakan kemaslahatan yang bersifat universal yang mencakup seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Yang ketiga, keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan niat dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanullah Irfan Hidayat, NPM 1950360. Prinsip-prinsip pengembangan materi pendidikan Islam. Materi pendidikan pada hakikatnya adalah isi kurikulum. Untuk menentukan materi kurikulum tersebut harus disesuaikan dengan tingkat dan jenjang pendidikan, perkembangan yang terjadi di masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping juga tidak terlepas dari kaitannya dengan kondisi peserta didik pada setiap jenjang pendidikan tersebut. Selanjutnya, materi pendidikan pada hakikatnya adalah isi kurikulum. Al-Syabani mengatakan bahwa kurikulum pendidikan Islam seharusnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Adalah 1. Kurikulum pendidikan Islam harus menonjolkan mata pelajaran agama dan akhlak. 2. Kurikulum pendidikan Islam harus memperhatikan pengembangan menyeluruh aspek pribadi peserta didik. 3. Kurikulum pendidikan Islam memperhatikan keseimbangan antara pribadi dari masyarakat, dunia dan akhirat, jasmani, akal, dan rohani manusia. 4. Kurikulum pendidikan Islam memperhatikan juga seni halus. 5. Kurikulum pendidikan Islam mempertimbangkan kebudayaan yang sering terdapat di tengah manusia. Al-Abrashi dan Ahmad Tafsir mengungkapkan bahwa dalam merencanakan kurikulum pendidikan Islam hendaknya dipertimbangkan prinsip-prinsip.
Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah harus ada mata pelajaran yang ditujukan untuk mendidik rohani berisi tuntunan cara hidup. Cakupan dan urutan materi pendidikan Islam. 1. Bahan pelajaran PAI yang meliputi 7 unsur, yaitu A. Keimanan, B. Ibadah, C. Al-Quran, D. Akhlak, C. Muamalah, F. Syariah, G. Tarik. Selanjutnya dari cakupan dan urutan materi pendidikan Islam. Yang kedua, ilmu-ilmu umum yang dibutuhkan dalam kehidupan dan dakwah Islam, yaitu segala macam ilmu yang berguna selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama adalah merupakan suatu kewajiban. Manusia sebagai khalifah di bumi mempunyai tugas mengelola bumi sebaik-baiknya. Sedangkan untuk mengelola bumi dengan baik dibutuhkan beberapa disiplin ilmu, karena disiplin ilmu merupakan sarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Dan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban adalah wajib pula hukumnya, sebagaimana dijelaskan dalam kaidah. Kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan adanya sesuatu hal, maka hal tersebut adalah wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Widianto, NPM 195030066. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian metode pendidikan Islam. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yakni metodos, yang memiliki arti penelitian. Secara etimologi, kata metode merupakan gabungan dari dua kata, yakni meta dan hodos, yang masing-masing dari kata tersebut memiliki arti yang berbeda-beda. Di antaranya meta yang berarti melewati, mengikuti, dan melalui. Sedangkan hodos yang berarti jalan yang harus dilewati atau dilalui untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, secara terminologi atau istilah para ahli memberikan definisi yang beragam tentang metode. Terlebih jika metode itu sudah disandingkan dengan kata pendidikan atau pengajaran. Di antaranya, menurut Winarno Surahmat mendefinisikan bahwa metode adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Kata metode juga diungkapkan dalam bahasa Arab, yakni al-torika, yang berarti jalan. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya pengertian metode pendidikan Islam adalah suatu cara yang digunakan untuk mempermudah suatu pendidik untuk mengembangkan ajaran agama Islam dengan ajaran atau hukum syariat Islam yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip metode pendidikan Islam. Yang pertama, prinsip komunikasi terbuka. Yang dimaksud dengan komunikasi terbuka ialah kesesuaian pemikiran dan hati antara pendidik dan peserta didik agar terjalin ikatan yang kuat sehingga ilmu yang disampaikan oleh pendidik mudah ditangkap oleh peserta didik. Jadi, hubungan antara pendidik dan peserta didik itu sangat penting. Apabila hubungan tersebut terjalin dengan kuat, maka materi yang disampaikan oleh pendidik pun akan diterima dengan baik oleh peserta didik. Yang kedua yaitu ada prinsip memberikan contoh perilaku baik. Peserta didik akan berperilaku yang baik jika ada keteladanan yang diperhatikan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Ini sangat berpengaruh dalam pembentukan akhlak peserta didik. Apabila pendidik itu rajin membaca dan rajin membaca Al-Quran, tentu saja peserta didik pun akan ikut termotivasi oleh pendidik tersebut. Selanjutnya itu ada efektivitas penggunaan metode pendidikan Islam. Pembelajaran efektif adalah kegiatan belajar mengajar yang dapat membawa peserta didik untuk belajar dengan efektif, dan dengan demikian pembelajaran efektif dan bermakna membawa pengaruh dan makna tertentu bagi peserta didik. Adapun prinsip belajar yang efektif adalah yang pertama, konteks-konteks yang baik meliputi dapat membuat peserta didik menjadi lawan berinteraksi secara dinamis dan kuat, terdiri dari pengalaman aktual dan konkret. Pengalaman konkret yang dinamis merupakan alat untuk menyusun pengertian bersifat sederhana, dan pengalaman itu dapat ditiru dan diulangi. Yang kedua itu ada fokus untuk mencapai pembelajaran yang efektif. Harus dipilih fokus yang memiliki ciri, misalnya memobilisasi tujuan atau memfokuskan kepada tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh kita. Yang kedua yaitu ada mengorganisasi belajar sebagai suatu proses eksplorasi dan penemuan. Jadi suatu proses pembelajaran itu kita harus menemukan hal-hal yang baru dengan melakukan proses eksplorasi.
Yang ketiga, ada sosialisasi kondisi sosial di kelas. Banyak sekali pengaruhnya terhadap proses belajar yang sedang berlangsung di kelas tersebut. Yang keempat, ada individualisasi dalam mengorganisasikan kelas guru. Harus memperhatikan taraf kesanggupan peserta didik dan merangsangnya untuk menentukan bagi dirinya sendiri apa yang dapat dilakukan dengan baik. Yang kelima, yaitu ada urutan bila hendak belajar yang otentik, maka proses belajar harus diorganisasikan berdasarkan rangkaian atau urutan sehingga proses belajar menjadi penuh makna. Jadi, suatu proses rangkaian atau urutan tersebut harus tersistematis dengan baik. Yang keenam, ada evaluasi sebagai suatu alat untuk mendapatkan cara-cara melaporkan hasil-hasil pembelajaran yang dapat dicapai dan dapat memberi laporan tentang perkembangan peserta didik. Jadi pada akhir proses pembelajaran melakukan sebuah evaluasi sebagai suatu alat untuk mendapatkan laporan hasil-hasil pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Mutiara Amir, NPM 1950361. Kali ini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pendidikan metode. Yang pertama ada tujuan pendidikan Islam. Faktor ini digunakan untuk menjawab pertanyaan untuk apa pendidikan itu dilaksanakan. Lalu ada faktor peserta didik. Faktor ini digunakan untuk menjawab pertanyaan untuk apa dan bagaimana metode ini mampu pengembangan peserta didik dengan mempertimbangkan berbagai tingkat kematangan, kesanggupan, kemampuan yang dimilikinya. Lalu ada fasilitas. Faktor ini digunakan untuk menjawab pertanyaan di mana, bila mana, termasuk juga berbagai fasilitas dan kuantitasnya. Lalu ada pribadi pendidikan. Faktor ini digunakan untuk menjawab pertanyaan oleh siapa, serta kompetensi dan kemampuan profesionalnya yang berbeda-beda. Lalu ada macam-macam metode pendidikan Islam. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah serta cerita adalah suatu cara penyajian atau penyampaian bahan pelajaran melalui peneragan dan penutupan secara lisan oleh guru terhadap anak didiknya. Lalu yang kedua ada metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara penyajian atau penyampaian bahan pelajaran di mana guru memberikan kesempatan kepada peserta didik atau kelompok untuk mengadakan pembicaraan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan suatu masalah. Lalu ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu metode mengajar di mana guru mengajukan pertanyaan kepada murid tentang pelajaran atau bacaan yang telah mereka baca sambil memperhatikan proses berpikir di antara mereka. Lalu ada macam-macam metode pendidikan Islam yang selanjutnya ada metode ganjaran dan hukuman. Ganjaran adalah tindakan yang menyenangkan yang diberikan oleh pendidik yang mempunyai prestasi, kerajinan, dan tingkah laku yang baik. Sedangkan hukuman dalam pendidikan adalah tindakan yang dijatuhkan kepada peserta didik secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa. Lalu ada metode praktek. Metode praktek adalah suatu cara mengajar dengan mempraktekkan segala ilmu, pengetahuan yang telah diajarkan oleh guru kepada peserta didik. Lalu ada kesimpulan dari semua materi. Dalam pendidikan Islam, mata pelajaran adalah sumber normatif Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Secara filosofis, rumusan materi pendidikan Islam adalah seperangkat bahan yang dijadikan sajikan dalam upaya mengembangkan kepribadian yang selaras dengan Al-Quran, yaitu manusia yang bertakwa, di mana rumusan materi pelajaran tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, yaitu agar tercapai keseimbangan pertumbuhan kepribadian peserta didik secara menyeluruh dan seimbang yang dilakukan melalui latihan jiwa, akal pikiran atau intelektual, diri manusia yang rasional, perasaan, dan indera. Karena itu, materi pendidikan Islam hendaknya mencakup pengembangan seluruh aspek fitrah peserta didik, aspek spiritual, intelektual, imajinasi, fisik, ilmiah,
dan bahasa baik secara individual maupun kolektif, serta mendorong semua aspek tersebut berkembang ke arah kebaikan dan kesempurnaan. Tujuan terakhir pendidikan Muslim terletak pada perwujudan ketundukan yang sempurna kepada Allah, baik secara pribadi, komunitas, maupun seluruh umat manusia. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.